Oke, kita mulai ya. Pernah dengar cerita dari Sumatera Barat yang saking kuatnya sampai bisa mengubah manusia jadi batu? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas legenda yang sangat melegenda ini. Coba deh, lihat ini. Kalau Anda ke pantai air manis di Padang, Anda bakal nemuin sesuatu yang unik banget. Ada sebongkah batu yang bentuknya persis kayak orang lagi sujud, seolah-olah lagi minta ampun gitu. Dan di sekelilingnya ada serpihan-serpihan yang mirip puing kapal. Langsung kepikiran kan, gimana ceritanya ini bisa ada? Apa ini beneran sisa-sisa kutukan dari zaman dulu? Atau jangan-jangan ada penjelasan lain? Yuk kita bedah sama-sama. Jadi, untuk ngerti soal batu ini, kita harus tahu dulu ceritanya. Ini kisah tentang ambisi, kesombongan, dan kekuatan kutukan seorang ibu. Kita masuk ke inti ceritanya, legenda Malin Kundang. Ini cerita rakyat yang udah turun-temurun banget di kalangan masyarakat Minangkabau. Nah, ini ringkasan hidupnya Malin. Perjalanannya tuh dramatis banget. Dari anak miskin, dia punya ambisi besar. Dan sukses! Dia dapat semua yang dia mau. Tapi justru pas di puncak-puncaknya, dia melakukan satu kesalahan fatal. Dia nggak mau ngakuin ibunya sendiri, Mande Rubayah. Dan penolakan inilah yang jadi awal dari semua malapetaka. Jadi, menurut legenda, begitu ibunya yang sakit hati ini ngucapin kutukannya, boom, langit langsung gelap. Badai besar datang entah dari mana, menghancurkan kapalnya Malin, dan dalam sekejap, Malin, kapalnya, semua hartanya berubah jadi batu. Dramatis banget ya ceritanya. Tapi tunggu dulu, ini tuh bukan sekedar dongeng pengantar tidur loh. Cerita ini punya makna yang dalam banget buat budaya Minangkabau. Jadi, apa sih sebetulnya pesan di baliknya? Oke, biar kita benar-benar paham kenapa perbuatan Malin itu dianggap fatal banget, kita perlu ngerti dua konsep kunci dari budaya Minangkabau. Anggap aja cerita ini semacam panduan nilai-nilai luhur mereka. Yang pertama, ada yang namanya merantau. Jadi Malin pergi dari kampung buat cari nasib itu sebetulnya bukan hal aneh. Itu justru tradisi yang keren banget. Para pemuda memang didorong buat pergi, cari ilmu, cari pengalaman, baru nanti pulang. Jadi ambisi Malin di awal itu sebenarnya bagus dan sesuai budaya. Nah, yang kedua ini lebih penting lagi. Sistem matrilineal. Ini unik banget. Beda dari kebanyakan budaya lain, di Minangkabau itu garis keturunan dilihat dari pihak ibu. Jadi posisi ibu itu sentral banget, jadi pusat keluarga dan masyarakat. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Karena sistem matrilineal itu, posisi ibu, atau yang biasa disebut bundo kandung, itu sakral banget. Dia itu tiangnya masyarakat. Jadi waktu Malin gak ngakuin ibunya, dia itu bukan cuma nyakitin hati orang tua biasa. Dia itu melanggar aturan paling dasar, paling suci. Itulah yang disebut dosa paling besar, durhaka. Oke, kita udah tahu legendanya, udah ngerti juga makna budayanya. Sekarang kita balik lagi ke bukti fisik di pantai air manis. Apa sih cerita asli di balik batu itu sendiri? Siap-siap ya, karena ini ada twistnya. Dan ini dia faktanya. Ternyata menurut arsip kebudayaan setempat, relief batu yang kita lihat sekarang itu bukan peninggalan kutukan kuno, batu itu adalah sebuah karya seni yang sengaja dibuat pada tahun 1980-an. Terus kenapa dibikin? Tujuannya simpel aja sih. Legendanya kan udah terkenal banget dari dulu. Nah, pihak berwenang pengen ngasih bentuk fisik ke cerita itu, biar jadi daya tarik wisata juga di pantai air manis. Tapi yang menarik, patung ini dibangun di atas bebatuan alami yang emang udah ada di sana, yang kemungkinan besar jadi inspirasi awal ceritanya. Oke, jadi batunya buatan manusia. Terus apa artinya ceritanya bohong? Eits, tunggu dulu. Justru di sini letak kekuatannya. Yuk kita lihat kenapa legenda ini tetap hidup dan kuat meskipun buktinya cuma karya seni. Karena kekuatan cerita Malin Kundang itu sebetulnya bukan di batunya, tapi di pesannya. Pesan moralnya itu berlaku buat siapa aja, di mana aja. Ini pengingat keras buat kita supaya selalu hormat sama orang tua. Supaya kita nggak pernah lupa sama akar kita, sesukses apapun kita nanti. Dan ya, dalam kepercayaan setempat, ini juga menegaskan kalau ucapan seorang ibu itu punya kekuatan khusus atau yang disebut keramat. Ini yang bikin kita mikir ya. Fakta bahwa batunya cuma karya seni ternyata nggak mengurangi nilai dari legendanya sama sekali. Malah mungkin jadi makin kuat pesannya. Nah, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Kalau pelajaran dari sebuah cerita itu benar dan nyata, masih penting nggak sih buktinya itu terbuat dari pahatan seni atau beneran batu kutukan?